proyek kebanggaan Indonesia, yakni hilirisasi pertambangan dalam godaan negara-negara maju. Yang terbaru datang dari Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta hilirisasi tidak dilanjutkan. Belum ada penjelasan yang tegas dari pemerintah kenapa IMF meminta proyek hilirisasi dihentikan dan tidak meluas ke komoditas lainnya. Namun yang jelas pemerintah menyatakan bahwa hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah yang fantastik. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mencatat kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak tahun 2020 lalu telah berhasil menguntungkan hingga 30 miliar US dollar atau setara 450 triliun asumsi kurs rupiah 15.000 per US dollar. Bahlil menjelaskan kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel yang sudah diterapkan sejak Januari 2020 telah berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Hilirisasi nikel, ekspor nikel kita 2017 sampai 2018 hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu stop ekspor, hilirisasi pada tahun 2022 hampir 30 miliar US dollar, naik 10 kali lipat. Jelas Bahlil dalam konferensi pers dikutip Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Dari sisi neraca perdagangan juga terjadi perbaikan dengan 25 bulan berturut-turut Indonesia selalu mengalami surplus, khususnya dengan Cina yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Terjadi perbaikan neraca perdagangan. Pada tahun 2018, neraca dagang RI dengan Cina defisit sebesar 18,4 miliar US dollar. Namun, seiring dengan penerapan hilirisasi, defisit neraca perdagangan Republik Indonesia dengan Cina turun menjadi 1,6 miliar US dollar pada tahun 2022. Bahkan menjadi surplus sebesar 1,2 miliar US dollar pada kuartal 1 tahun 2023. Ini akibat hilirisasi dan mendorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas mentah, tapi berbentuk setengah jadi dan barang jadi, tutur Bahlil. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngawur-ngawur begitu, kata Bahlil lagi. Kendati demikian, Bahlil mengaku dalam konteks penerimaan negara untuk pajak ekspor komoditas memang terjadi pengurangan sejak kebijakan larangan ekspor ditetapkan. Namun ketika hilirisasi dilakukan pemerintah mengantongi penambahan pendapatan dari sisi pajak penghasilan atau PPH, Badan Pajak Pertambahan Nilai PPN serta PPH pasal 21 dari tenaga kerja, serta meningkatnya lapangan pekerjaan. Kementerian Investasi mencatat sejak diberlakukan kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata sektor hilirisasi tiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir. Begitu juga dari sisi pendapatan negara ikut mencapai target di 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021, pendapatan negara mencapai 3,1 triliun rupiah atau 114,9% dari target, dan di tahun 2022 mencapai 2.626,4 triliun rupiah atau 115,9% dari target. Yang tahu pendapatan negara tercapai bertambah atau tidak itu bukan IMF, tapi kita pemerintah Republik Indonesia, tegas Bahlil. Sebelumnya, IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain. Paparan IMF ini diungkapkan dalam artikel 4 Consultation. IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat IMF. Paparan IMF ini dituangkan dalam artikel 4 Consultation
IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain. Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif tambahnya. Dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Meningkatnya nilai tambah dalam produksi dengan menghapus secara bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan untuk komoditas lain.